Nah, makanya ke depan memang dibutuhkan SDM yang unggul termasuk juga teknologi. Nah, ini memang tantangan ke depan kita bagaimana menyiapkan teknologi yang murah dan bisa dimanfaatkan oleh BPR. Jadi SDM juga harus ditingkatkan. Kalau enggak akan ketinggalan. Konsisten mengelola atau tata kelola itu diterapkan yang baik dan kepatuhan daripada regulasinya. Misalnya contoh, ini saya kasih gampang ya. Bapak belum makan, ya kan? Cara ngadapinnya apa? Ya makan. Halo sahabat BPR, apa kabar? Jumpa kembali di podcast Pebarindo DPD DKI. Saya, Hendri Palti, sebagai Ketua DPD DKI Jakarta dan sekitarnya, dengan sangat bangga menghadirkan narasumber yang mendapatkan The Finance Award. Kalau yang kemarin-kemarin kita lihat yang paling spesial, nah ini yang spesialnya tapi di daerah Ciledug. Nah, di daerah Ciledug ini yang hadir pada saat ini ada 2 BPR, dari BPR Sehat Sejahtera dan BPR Ciledug Dana Semesta. Siapakah orangnya? Apakah dia sebagai direktur, atau sebagai dirut, atau sebagai komisaris seperti tayangan berikutnya? Kita lihat langsung saat ini. Selamat pagi Bapak Ketut Arsana. Selamat pagi Bapak Hendri. Baik, sehat. Sehat selalu ya. Iya. Dan sebelah kiri saya ada Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Muhammad. Pak Pati. Ya, apa kabar? Baik ya? Baik. Oke. Nah, 2 narasumber ini sangat luar biasa. Dari nanti kita tanya ya, dari Ciledug itu ada berapa BPR sih? Kok hanya mereka aja sih yang dapat? Kemudian kunci suksesnya apa sih? Kita ke poin sama-sama. Oke, mungkin yang pertama kita akan tanyain dulu sama Pak Muhammad Eron Sianata. Pak Muhammad, panggilannya siapa nih Pak? Pak Muhammad Eron, Eron Bro? aja, Pak Eron aja. Pak Eron, oke. Jadi Pak Eron, ini mungkin bisa memperkenalkan diri Pak Eron kepada sahabat BPR di sana, sebab nama, kemudian jabatan dan BPR dan lokasinya Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pati, sahabat BPR. Perkenalkan, saya Muhammad Eron Siata dari BPR Sehat Sejahtera, berlokasi di Pamulang, tepatnya di Universitas Pamulang, tidak jauh dari sini Pak Pati, lokasinya. Nah, saya sebagai direktur utama dan Bank BPR saya ini cukup lama ya berdiri, dari 91 ya sampai dengan sekarang, dengan berganti nama, dulu Sepuh Sejahtera, sekarang Sehat Sejahtera. Mungkin itu dulu Pak Pati singkatnya untuk sahabat BPR. Oke, penghargaannya yang didapetin Pak? Oh baik, penghargaan yang didapat itu untuk aset 35 miliar sampai dengan 100 miliar dengan mendapatkan bintang 5 ya untuk urutan nomor 3. Nah, itu kira-kira, dan tentunya bersyukur sekali mendapat penghargaan piagam dari Infobank The Finance. Oke, Pak Eron. Terima kasih Pak Eron. Nah, sebelah kanan saya ini sahabat saya juga udah lama ya. Setiap dapat penghargaan ketemu dia lagi gitu loh. Ya, langsung kita tanyain aja sebelah kanan kita. Ini dari Bali langsung nih. Silakan, Bro. Halo sahabat BPR, perkenalkan saya Ketut Arsana, Direktur Utama PT BPR Ciledug Dana Semesta yang beralamat di Ruko Ciledug Mas, Blok E nomor 1, Jalan Hos Cokrominoto, Karang Timur, Karang Tengah, Ciledug, Tangerang. Silakan bagi sahabat BPR yang ingin berkenalan, langsung ke kantor boleh, lewat web, lewat IG, lewat Facebook, silakan, monggo. Terima kasih. Penghargaannya Pak ini dapat Pak? Kalau penghargaan, kategorinya? Kalau ini yang The Finance yang kedua, tapi kalau secara Infobank kita sudah ke-11 kita terima. Ini suatu yang kebanggaan buat kita karena hasil jerih payah kita setahun bisa diapresiasi oleh Infobank sehingga kita ketemu dengan teman-teman juga dari BPR-BPR yang lainnya. Oke. Ya. Thank you Pak. Ini mau nanya nih Pak, ini kalau Pak Eron sendiri ini pertama kali dapat apa sudah kedua kali atau gimana Pak Eron? Ya, baik Pak Pati. Jadi ini
sudah yang kedua semestinya. Kedua. Jadi yang pertama itu tahun 2023 untuk kategori aset 5 sampai 35 dengan bintang 4 waktu itu. Nah, berarti naik kelas ya yang ini ya sekarang bintang 5. Nah, cuman yang waktu itu lalu mungkin undangannya belum sampai ke saya atau sudah saya belum dapat undangan waktu itu. Biasanya yang ini adalah undangan Perbarindo yang kemarin itu bintang 5 itu. Oke. Kemudian Pak Ketut, ini penghargaan yang ke berapa kali Pak? The Finance ya? The Finance yang kedua. Yang kedua ya? Ya, kategorinya masih sama atau masih sama ya? Masih. Iya, luar biasa ya. Jadi ini dari BPR Sejahtera, Sehat Sejahtera sama Ciledug Dana Semesta ini, sahabat BPR sudah kedua kali. Apakah sahabat BPR sudah mengetahui BPR-nya itu ada di lokasi sahabat BPR apa enggak? Kalau belum, sangat sayang sekali bahwa yang kita hadirkan saat ini bukan kaleng-kaleng. BPR juaranya di Ciledug. Nah, saya mau tanya nih Pak Ketut ya. Pak Ketut, ini di Ciledug ada berapa BPR Pak ya? Biar sahabat BPR bisa tahu Pak. Kalau di Ciledug itu ada 14 BPR. 14. Ya, artinya karena sebelumnya sih memang banyak karena ada pindah ke Jakarta, ada merger, sekarang masih tinggal 14. 14. Dari 14 itu Pak yang dapatkan The Finance Award ini ada berapa Pak? Cuma 2. Cuma 2? Woi, cuma 2 dari 14. Ya, jadi sangat disayangkan sekali kalau sahabat BPR belum tentu juga yang sisanya itu, yang 12 itu tidak berprestasi, tidak. Tapi menuju prestasi. Tapi yang sudah dapatkan ini adalah dari BPR Sehat Sejahtera sama Ciledug Dana Semesta ini yang sudah mendapatkan award. Nah, kunci suksesnya itu apa? Mari kita kepoin sama-sama. Pertama Pak Eron dulu. Mungkin Pak Eron bisa menjelaskan faktor kunci di balik keberhasilan dalam meraih The Finance Top 100 BPR ini apa sih Pak? Jadi, dari Bapak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pati. Jadi berdasarkan pengalaman ini kan tentu ada tahap-tahapannya Pak Pati ya, sahabat BPR. Nah, tentunya dari awal itu memang BPR ini kan dulu dalam yang sifatnya masih sungguh manual sekali ya, masih konservatif ya waktu itu ya. Dalam perkembangannya memang belum seperti bank sebenarnya dengan teknologi mengikuti zaman sekarang. Nah, tentunya yang paling kata kunci yang paling inti adalah mencapai keberhasilan BPR Sejahtera ini mendapatkan award adalah teamwork. Pak Pati, sahabat BPR, teamwork. Teamwork itu artinya antara pengurus dan pemegang saham itu harus sinergi. Nah, jadi kalau seandainya para pemegang saham atau pemilik bank dan pengurusnya tidak sinergi, artinya tidak ada kekompakan dalam mengelola bank ini, maka tinggal tunggu waktu aja. Karena kekuatan itu ada di pemegang saham sebagai pemodal dan pengurusnya yang berintegritas dan kompeten di bidangnya. Nah, itulah menurut saya kata kunci itu menjadi keberhasilan dari BPR Sehat Sejahtera mendapatkan award ini. Nah, kira-kira gitu. Oke, Pak Eron. Benar-benar ya, sesuai dengan namanya. Udah sehat, sejahtera lagi kan gitu kan. Belum tentu betul. Sehat tapi sejahtera kan gitu kan. Betul. Nah, langsung kita tanya sama yang Ciledug Dana Semesta. Langsung ke Pak Ketut. Silakan Pak Ketut, kira-kira kuncinya apa Pak? Ya mungkin hampir sama lah dengan apa. Nggak boleh hampir sama Pak. Harus beda Pak. Ya, artinya ya yang jelas kita memang support dari karyawan memang luar biasa. Artinya ini tidak terlepas keberhasilan kita ini semua sepenuhnya sokongan dari karyawan, termasuk juga support pemilik. Nah, termasuk teman-teman BPR lain. Karena apa? Karena kan penilaian The Finance ini kan menyeluruh ya, baik dari sisi aset, pertumbuhan kredit, kualitas NPL, semua dinilai. Nah, ini salah satu kita juga kolaborasi dengan teman-teman BPR, ada dibantu kreditnya, penempatan dananya, nah sehingga inilah semua bersinergi jadi satu yang membantu sehingga akhirnya BPR kami bisa masuk sampai The Finance ini. Artinya ikut andil lah teman-teman BPR juga. Nah, gitu dong, beda, jangan sama-samain sama Oke, berarti tadi itu sifatnya adalah kolaborasi antara kedua belah pihak gitu ya. Baik itu di internalnya sendiri maupun ke teman-teman BPR di daerah Ciledug gitu ya. Ada hubungannya juga dengan PSP-nya juga mensupport gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, nah sekarang nih itu kan tadi faktor kunci suksesnya bisa mendapatkan The Finance ini ya. Buat sahabat BPR,
Mungkin ada yang belum tahu bahwa The Finance ini dari 1.400 BPR di seluruh Indonesia, ya hanya 100 yang mendapatkan The Finance Award. The Finance itu adalah salah satunya dilihat pertumbuhan berkembang pesat selama 3 tahun berturut-turut tanpa jeda. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga harus industrinya itu di atas rata-rata industri BPR pertumbuhannya. Dalam segala hal, kecuali kredit macetnya, gitu ya. Nah, inilah yang kita mau cari bahwa industri BPR semakin hari semakin menambah kualitasnya dalam segala hal, SDM maupun dari pelayanannya, baik kepada pihak ketiga, deposan, kreditur, semuanya. Inilah salah satunya bukti bahwa BPR Sehat Sejahtera dan Ciledug Dana Semesta ini memberikan yang terbaik kepada nasabahnya. Sangat disayangkan. Kalau di daerah sekitar masing-masing ini masih belum ada yang memanfaatkan dari BPR Ciledug maupun Sehat Sejahtera. Langsung aja kita tanya sekarang tantangannya Pak. Tadi kan kunci ini, ya kan kunci udah nih. Sekarang tantangannya menurut Pak Eron dulu nih. Tantangan yang dihadapi BPR ini dan cara ngatasinnya gimana Pak? Tantangannya nih Pak. Gitu, silakan Pak Eron. Ya, baik Pak Pati dan sahabat BPR. Tantangan ini kan selalu berkembang mengikuti zaman. Ya, nah saat ini khususnya BPR Sehat Sejahtera ini dalam menghadapi tantangan ini adalah bagaimana memberikan pelayanan, ya. Pelayanan dan memberikan produk yang murah dan banyak dan aman. Nah, tapi ternyata itu juga penuh dengan perjalanan yang kuat, leadership ya. Nah, jadi pada akhirnya dari tantangan itu kemudian bagaimana cara mengatasinya? Satu adalah penguatan SDM, itu sudah pasti SDM. Jadi kami ini dengan jumlah karyawan yang tidak terlalu banyak, tapi dimaksimalkan. Itu menurut kami adalah bagian daripada efisiensi dan tepat sasaran. Nah, pada saat itu tentu SDM ditingkatkan, kemudian memberikan peluang kepada PI-nya, terutama PE itu untuk pelatihan untuk menguatkan perkembangan BPR dan regulasi yang semakin berat. Nah, kemudian juga dari itu regulasi ya. Regulasi ini juga sangat dari OJK, dari BI atau dari yang berhubungan sama otoritas ini juga semakin berat. Nah, oleh karenanya itu diperlukan sekali kekuatan SDM. Saya rasa utama bagi saya adalah SDM Pak Pati dan sahabat DPR. Thank you Mas Eron. Jadi tadi Mas Eron itu menyatakan salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM. Iya. Ya, jadi sudah dijamin oleh Mas Eron sebagai Direktur Utama dari BPR Sehat Sejahtera. Kualitas SDM ini dari BPR Sehat Sejahtera ini makin hari, makin tahun, makin baik, gitu ya. Emang benar, buktiin aja sendiri, datang sendiri ke BPR Sehat Sejahtera, gitu ya, Mas Eron ya. Welcome. Oke, sekarang hal yang sama, pertanyaan yang sama, jawabannya harus beda loh. Ya, pertanyaannya apa? Nah ini salah satunya, kok bisa dapat award gitu loh? Salah satunya kuncinya di situ. Tantangan yang dihadapi Pak, ya kan? Sehingga kok bisa dapat prestasi? Padahal tantangan di semua Ciledug itu sama. Tapi kok Bapak bisa mendapatkan award ini gitu loh. Itu tantangannya apa sih? Terus cara ngatasin tantangannya itu apa? Misalnya contoh, ini saya kasih gampang ya. Bapak belum makan, ya kan? Cara ngadapinnya apa? Ya makan gitu loh. Biar nggak sakit ya. Iya, biar nggak sakit. Silakan monggo Pak. Ya, baik sahabat BPR, artinya memang persaingan kan semakin ketat. Luar biasa, artinya dari Bank Umum juga karena semua sudah hampir tidak ada batas lah boleh dibilang persaingan. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi ini? Nah, tentu kita harus kembali mau enggak kita berubah. Nah, makanya di sinilah dibutuhkan kualitas SDM yang harus selalu mengikuti perkembangan.
Karena kalau kita tidak mau merubah dengan konsep pelayanan, konsep yang lainnya juga dalam hal juga maintenance nasabahnya, pasti kita akan nggak bisa. Nah, makanya ke depan memang dibutuhkan SDM yang unggul, termasuk juga teknologi. Nah, ini memang tantangan ke depan kita, bagaimana menyiapkan teknologi yang murah dan bisa dimanfaatkan oleh BPR. Iya. Saya kira tantangan ke depan teknologi dan SDM. Iya. Oke, thank you. Jadi tantangannya itu adalah SDM dan teknologi. Iya. Cara mengatasinya sudah diatasi dengan peningkatan kualitas SDM dan teknologi ya Pak ya. Iya. Sehingga di BPR Bapak itu teknologi itu sangat membantu ya Pak ya dalam rangka pemberian pelayanan maksimal kepada nasabah sehingga bisa mendapatkan award ini. Gitu ya kira-kira ya Pak Ketut ya. Lebih, ya. Oke. Nah sekarang nih kita mau tanya nih mungkin sahabat BPR dan teman-teman industri BPR yang kepo, ini kok bisa 2 orang ini, kok 2 BPR ini kok bisa dapet sih ya, saya kok nggak bisa ya gitu loh. Jadi mungkin bisa ngebantu supaya teman-teman yang lain itu termotivasi gitu loh Pak. Ya. Mungkin Pak Aaron, strategi apa yang bisa Bapak terapkan di BPR Bapak sehingga bisa mencapai pertumbuhan dan kinerja yang optimal Pak? Monggo silakan. Baik, makasih Pak Pati, Ya. sahabat BPR ya. Pertama, kita fokus kepada segmentasi pasar BPR itu sendiri. Ya, banyak segmennya. Ada yang mungkin BPR berkembang atau memberikan market ke UMKM atau ke sindikasi atau ke personal ya. Nah, tapi ada juga masih banyak semestinya. Tapi kami ini Pak Pati dan Nara dan Saudi BPR di antara komisariat ini kita saling mendukung, ya, mensupport. Artinya tidak ada sama sekali terpikirkan persaingan yang dalam tanda kutip yang negatif, tidak ada. Bahkan kami ini sinergi kuat, ya. Dulu banyak banget yang sampaikan Pak Ketut, ada sekitar 22 kalau nggak salah. Sekarang tinggal 14. Nah, inilah kami selalu kompak dan kami selalu menghadiri acara-acara komisariat, intinya untuk kebersamaan. Jadi sama sekali tidak ada persaingan. Nah, kembali kepada segmen tadi, fokus ke segmen, ya, masih banyak semestinya yang perlu dibiayakan, dibantu. Contoh misalnya, kebetulan saya BPR Sejahtera ini kan lebih ke arah ke lembaga pendidikan Pak Pati, ya, pendidikan, sehingga ada kuota, istilahnya kuota yang di sana tuh banyak untuk dibiayakan karena suatu kampus besar ya itu ada karyawannya, ada dosennya, ya, ada security-nya, ya, kemudian ada kantinnya sebagai UMKM dan ada keaktifan mahasiswa yang untuk membuat UMKM itu di kampus itu banyak sekali. Nah, itu perlu di support. Nah, sampai sekarang kita fokus ke sana, ya. Karena kami pikir di lembaga pendidikan masih luas untuk dibiayakan. Nah, bisa menghasilkan keuntungan bagi BPR sendiri, profit BPR. Nah, tentunya satu, ya, tadi disampaikan oleh sahabat saya Pak Ketut, melihat ke depan, ya, bahwa semakin zaman berkembang. Artinya apa? BPR ini sekarang jangan melihat atau menetapkan suku bunga yang besar, seolah ambil keuntungan besar juga. Kita lihat sekarang bank-bank umum itu bunganya udah rendah sekarang semua. Kalau seandainya ke depan teknologi hampir sama dan sekarang peraturan POJK udah hampir mirip seperti bank umum dan bank BPR, akhirnya bank BPR mau tidak mau harus mengikuti keadaan. Artinya harus bisa menjual murah tapi untung gitu loh. Jangan mengharapkan terlalu besar akhirnya terjunnya juga. Nah, sehingga kasihan nanti BPR-nya. Nah, saya rasa itu harus ditingkatkan untuk fokus ke segmen pasar itu. Banyak yang harus diketikkan, apakah ke pendidikan atau ke lembaga lain yang sifatnya tentu kategori aman dan efisien. Benar sekali sahabat saya Pak Ketut mengatakan adalah mengedepankan juga sekarang perkembangan digitalisasi. Jadi core banking bank BPR ini harus sudah running cepat. Kalau enggak 3 tahun ke depan kita akan sangat ketat sekali adanya lembaga keuangan lain seperti pinjol yang sifatnya online makin cepat, sehingga nanti BPR tergerus terus, apalagi ketentuan OJK juga ke depan BPR akan memenuhi permodalan minimal 6 miliar. Dan saya rasa Pak Pati dan sahabat BPR, 6 miliar itu terlalu pas-pas bener kalaupun nanti di Desember diterapkan, ya. Saya rasa berat itu hitungan saya. Jadi mungkin pemegang saham atau pemilik bank ini harus mensupport untuk penguatan permodalan dulu, karena ada ketentuan nanti
efektif awal Januari 2005 CKPN ya Pak Ketut ya. Itu kan termasuk salah satunya kalau nggak hati-hati bisa tergerus nanti ininya gitu. Saya rasa itu Pak Pati dan sahabat BPR itu kira-kira. Oke, thank you Mas Ron. Lanjut ke Pak Ketut. Pertanyaan yang sama dan jawabannya harus beda. Jangan tanya pertanyaannya apa gitu. Strateginya kok bisa sehingga bisa optimal kinerjanya. Kita ke depan ini kan kita harus khususnya direksi ya, artinya pemimpinnya itu harus mau menerapkan manajemen perubahan. Artinya ya harus ikut juga berubah. Artinya karena situasi sekarang ini kan yang paling kekal itu adalah perubahan. Nah, kalau kita tidak mau berubah ya kita akan ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Nah, termasuk juga kualitas SDM kita. Nah, ini juga kuantitasnya. Nah, kita ke depan tidak bisa hanya SDM 5 orang, itu nggak bisa dengan kualitas. Nah, kualitas juga harus benar-benar diperhatikan. Termasuk juga teknologinya. Teknologi kita juga, infrastruktur teknologinya juga harus mendukung. Nah, dan kita harus mau kolaborasi. Nah, ini juga masih ada beberapa teman-teman BPR yang masih menutup diri. Nah, ke depan tidak bisa. Kita harus mau bareng-bareng bersama-sama membuka diri karena persaingan ke depan ini tidak bisa dihadapi sendiri. Nah, kita harus kolaborasi, harus bersama. Gitu. Saya kira itu. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi itu adalah supaya kita harus berubah gitu ya. Nah, kebetulan BPR dari Ciledug ini sudah melakukan perubahan gitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke, benar ya? Iya, siap. Nah, nanti pastiin ya sahabat BPR datang kalau minimal chatnya nggak berubah, kita nutut ya. Oke, lanjut ke ini Pak, pesannya nih untuk BPR lain yang ingin minimal memperbaiki atau sasarannya seperti bapak-bapak semua nih. Jadi pesannya untuk sahabat BPR atau minimal untuk nasabah Bapak sendiri. Monggo Pak, waktu silakan Pak Heron. Baik, terima kasih Pak Pati, sahabat BPR. Tentu tadi sudah beberapa di awal saya sampaikan. Nah, kemudian berikutnya lagi sebagai tambahan peningkatan kualitas pelayanan. Jadi Bank BPR ini saya melihat karena kelasnya BPR dibandingkan dengan bank umum ya, tentu kualitas pelayanan Bank BPR ini juga harus ditingkatkan. Misalnya apa? Misalnya tidak hanya sekedar pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dari Perbarindo atau dari Perbanas atau apa, paling enggak mungkin di luar itu tambahannya seperti apa? Public speaking. Nah, public speaking ini saya lihat di BPR ini masih kurang. Ini pelayanan itu bagian daripada service karena kita menjual jasa. Sehingga apabila SDM-nya, kembali SDM lagi Pak Pati, jadi memang SDM harus kuat ya. Jadi kalau seandainya pelayanan di front office, frontliner itu sangat baik, tentu biasanya kan nasabah melihat di awalnya, di gedungnya, kemudian di lobbynya, di tellernya, lihat rapi, bersih, sehingga ada daya tarik bahwa ini meyakinkan dan masyarakatnya percaya, wah ini bank ini bagus, apalagi Bank BPR sekualitas bank umum. Nah, ini harus ditingkatkan seperti ini, Pak. Itu. Jadi kita harus bisa tadi sahabat saya Pak Ketut harus terbuka juga. Kita harus seperti sekarang mainannya ini seperti bank umum untuk maju ke depan. Kalau enggak akan ketinggalan. Udah nggak mungkin, Pak, kita mempertahankan Bank BPR menjaga tradisinya, menjaga tradisinya. Itu iya dulu begitu. Kami juga tentu kalangan BPR mengalami itu. Tapi kan ini zaman berkembang. Apalagi kemarin kita menghadiri acara launchingnya Pak Roberto, ya kan? Cyberbank itu ya dengan teknologi cyber kemudian meningkatkan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan Bank BPR tuh harus siap. Nggak bisa lagi. Itu udah menurut saya harus yes banget ya Pak Pati dan sahabat BPR. Itu kira-kira kata kuncinya. Oke, thank you Mas Heron. Berarti dari BPR Sehat Sejahtera ini sudah mengantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, baik dari SDM maupun dari teknologinya, gitu ya? Iya. Pak Heron ya. Oke. Monggo Mas lagi beli. Kan sudah dijawab tadi semuanya sama Pak Heron. Udahlah, yang lain aja. POJK nomor 7 ada berapa pasal, Pak? Ya, kira-kira nih pesannya buat teman-teman di lingkungan minimal, di lingkungan di Ciledug, ya kan, selain kolaborasi tadi tuh, supaya bisa minimal ya sama lah diundang ke podcast
Perbarindo DPD DKI gitu loh. Iya. Sehingga mendapatkan kepercayaan lebih kepada masyarakat. Gitu, silahkan. Ya intinya ya hampir sama tadi ya, bahwa kita tidak bisa menutup diri, itu aja. Artinya mari kita manfaatkan organisasi, ada Perbarindo, kebetulan ini juga Pak Henry Palti sangat konsen sekali untuk mengedukasi masyarakat. Nah, sehingga mari kita gunakan ajang ini juga salah satu untuk mempromosikan BPR kita. Nah, sehingga teman-teman jangan merasa menutup diri, karena dunia kita sekarang udah terbuka, tidak seperti kata dalam tempurung itu gitu loh. Betul. Makanya mudah-mudahan nanti dengan podcast yang terus diadakan oleh Perbarindo, kita sih berharap teman-teman BPR yang lainnya, sahabat BPR lebih membuka diri, berkolaborasi, sehingga kita bareng-bareng bisa meraih harapan yang kita inginkan, sehingga semuanya mungkin bisa masuk depan. Gitu. Thank you. Bli. Sekarang nih, bagaimana sih cara adaptasinya dengan perubahan ekonomi dan landscape industri perbankan gitu loh? Nah itu dah, ya itu yang saya bilang tadi, kita udah bilang di awal untuk mengantisipasi perubahan ini, adaptasi kita apa? Nah, pertama adalah diri kita ini, direksinya. Mau nggak kita manajemen perubahan itu gitu loh. Kita jangan anti perubahan dari direksi ini. Nah, sehingga kita tularkanlah ke karyawan kita, walaupun nanti karyawan kita misalnya yang zaman old, tidak milenial, kita harus rubah mindsetnya supaya mau berubah. Nah, disinilah yang kedua adalah kualitas SDM kita dan kuantitasnya. Mungkin kalau dulu masih banyak dirangkap-rangkap, nah sekarang ya harus lebih spesifikasi lagi, lebih fokus lagi. Nah, ini harus dilakukan hal seperti itu. Teknologi. Nah, ini jangan alergi lagi. Nah, ini kita kan termasuk mundur ya karena kita alergi teknologi. Nah, ini yang harus ke depan kita harus tingkatkan lagi infrastruktur teknologinya. Dan terakhir yang seperti yang kami bilang itu kolaborasi. Tidak bisa kita sendiri. Itu mutlak, itu harus kita bareng-bareng. Nah, syukurlah saya lihat teman-teman BPR sudah mulai terbuka. Kita sudah sering juga ketemuan, sering ada sindikasi, ada pembiayaan bersama, ada penempatan dana bersama di teman-teman BPR. Ini kan sangat bagus. Ini tidak terlepas ya ini karena ketua kita, artinya memang supportnya luar biasa gitu loh. Artinya kita dicengin terus lah ibaratnya. Nah, dipaksa gitu ya. Ya dipaksa. Nah, sehingga akhirnya kita jadi satu komunitas yang saling menguatkan. Iya, betul. Oke, ini untuk semua narasumber nih, pertanyaannya yang sama nih kali ini ya. Pernyataan terakhir kali ya. Jadi kekhawatirannya terkait industri BPR itu pertama. Dan harapannya Pak. Monggo silakan Mas Heron. Ya, harapan ya. Baik. Khawatir dulu Pak, habis khawatir baru harapannya Pak. Oh, khawatirnya ya. Khawatirnya apa dulu nih Pak untuk industri BPR? Ya, khawatirnya baik Mas Pati, sahabat BPR. Kekhawatiran tentu selalu ada dari BPR, tentu persaingan. Ya, persaingan dengan bank-bank umum. Itu sudah pasti ini ya kekhawatiran. Kemudian masih kurang berkembangnya digitalisasi IT perbankan. Ini BPR juga masih banyak yang belum mengikuti itu. Sedangkan POJK-nya udah mulai running cepat ini. Nah, kemudian juga adalah tentu SDM juga lagi. Jadi SDM juga harus ditingkatkan. Kalau enggak akan ketinggalan. Nah, kemudian agar konsisten mengelola atau tata kelola itu diterapkan yang baik dan kepatuhan daripada regulasinya. Karena itu bagian daripada harga mati prudentnya bank, prinsip-prinsip kehati-hatian bank itu harus hati-hati sekali. Nah, saya rasa itu Pak Mas Pati. Dan harapannya Pak? Nah, harapannya tentunya peningkatan kualitas SDM, tentunya para pengurus atau direksi memberikan peluang sebaik-baiknya kepada SDM-nya, terutama di layer second layer-nya yang kedua adalah para PE ini. Nah, tentunya kalau di BPR Sejahtera ini kami sudah semua kami serahkan kepada PE-nya second layer yang menguasai itu semuanya. Sehingga direksi itu tinggal mencari peluang-peluang atau memberikan arahan-arahan monitoring dan controlling. Nah, saya melihat Mas Pati dan sahabat BPR, saya melihat BPR sekarang masih direksinya itu merangkap sebagai juga karyawan juga, ke PE juga. Ini bagaimana mau ini, jadi nggak fokus akhirnya. Nah, inilah PR bersama untuk ke depannya agar lebih ditingkatkan. Nah, sama public speaking. Itu perlu diterapkan ya untuk jadi kita ini bukan lagi
BPR yang dulu, sekarang harus BPR setara bank umum. Ya, public speaking itu harus bagus sekali sekarang ke depannya. Kemudian kepatuhan daripada regulasi, bagian daripada tadi menerapkan itu untuk hati-hati untuk menjaga supaya ke depannya jauh lebih bagus dan berkembang, menguntungkan juga bagi masyarakat Indonesia. Betul. Ya. Thank you Mas Eron, makasih. Luar biasa ya. Jadi banyak ilmu yang ternyata saya juga baru dapetin nih. Ya kan, salah satunya public speaking tuh harus. Kemudian harus fokus gitu ya. Iya. Nah, itu dari Mas Eron. Sekarang dari Bli Ketut. Silakan Bli. Apa yang mau kekhawatirannya dan harapannya. Yang menjadi kekhawatiran kita sebenarnya adalah karyawan kita mau tidak berubah. Nah itu kekhawatiran kita. Sepanjang mereka mau berubah, saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dari statistik yang terjadi penutupan bank itu bukan karena persaingan. Justru karena fraud yang ada di dalamnya. Nah, sepanjang kita sekarang bisa atasi itu dengan tata kelola yang baik, dengan karyawannya mau berubah, nah pasti kita akan bisa bersaing. Pasti kita punya pangsanya sendiri. Nah, memang berat. Nah, tergantung kitanya bagaimana menyikapi itu. Nah, itu kalau kita lihat kekhawatiran kita. Nah, kita sih berharap ke depan mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi ini bagus. Nah, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, setidaknya membuat pertumbuhan kredit akan menjadi baik. Nah, dengan pertumbuhan kredit baik, berarti pendapatan bank akan semakin meningkat. Kualitas kredit juga akan bagus. Nah, ini kita harapkan. Karena kalau pertumbuhan ekonomi nggak bagus, berarti pertumbuhan kredit kita juga nggak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah itu kita juga berharap asosiasi. Nah, ini keberadaan asosiasi juga kita harapkan bisa mendukung juga. Karena ini kan sudah kita lihat untuk DKI sih kita lihat sudah sangat support sekali untuk kemajuan dari BPR ini. Nah, termasuk juga dukungan LPS. Ini kita rasakan sangat bagus sekali, sangat luar biasa karena itu menambah kepercayaan masyarakat kepada BPR. Nah, kalau tidak ada LPS yang mengedukasi masyarakat, kita akan susah mendapatkan deposito. Tapi belakangan ini kita lihat tren deposito dari masyarakat ke BPR itu, terutama nasabah yang langsung, itu mulai meningkat. Nah, sehingga kami sih berharap support dari OJK juga dengan regulasinya supaya kita lebih terkontrol dengan baik. Nah, setelah itu LPS juga, termasuk juga asosiasi dengan dukungan yang penuh ini, saya kira kita masih bisa bersaing nanti. Saya kira itu. Thank you Bli, thank you Mas Eron. Teman-teman semua, sahabat BPR dimanapun berada dan teman-teman dari industri BPR, tadi sudah kita lihat bagaimana cara mereka menghadapi tantangan dan cara mereka menghadapi segala macam kekhawatiran dan persaingan, ya kan, di dunia industri BPR. Tapi saya yakin dan percaya, semoga podcast yang kita lakukan ini, yang Bapak Ibu tonton sekarang ini, dimanapun berada, bisa menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi, ya kan, untuk baik diri pribadi maupun dari BPR maupun masyarakat sekitar. Terima kasih banyak Mas Eron, terima kasih banyak Bli Ketut atas informasinya dan literasi dan edukasinya. Semoga BPR kita dimanapun berada semakin bertumbuh dengan sehat untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe Perbarindo DPD DKI. Bersama menuju sejahtera. Mantap. Jadi kunci yang pertama adalah saya bergaul dengan orang-orang atau pengurus-pengurus BPR yang dia memang berprestasi, Pak. Peranan sumber daya manusia jadi sangat menentukan, Pak. Jadi bagaimana teman-teman tim kami sehati, sepikir mau melakukan yang terbaik. Kalau untuk saat ini kami masih fokus terhadap sektor usaha yang kami kuasai, Pak. Kita nggak ngeliat kemana-kemana dulu, tapi kita fokus terhadap pengembangan dari sektor usaha yang kita kuasai. Nggak pernah berpikir tuh kerjain, coba dan coba. Gitu. Karyawan turnovernya sangat tinggi. Nah, kita di sini kita membuat bagaimana sih karyawan ini merasa BPR ini adalah rumah kedua bagi mereka. Kalau nasabahnya sudah puas akan pelayanan dari kita, secara otomatis dia akan sampaikan, entah itu ke tetangganya, entah itu ke saudaranya, entah itu ke
semua yang dia nggak kenal pun dia akan cerita. Belum naik gaji ya Pak? Kok sedih gitu loh?